Setelah 3 tahun invasi, medan pertempuran berubah drastis. Kini, Rusia mengumumkan wilayah industri Dnipropetrovsk adalah target berikutnya. Dnipro, kota besar yang selama ini relatif aman, kini terancam menjadi garis depan. Apa artinya ini bagi Ukraina dan dunia? Minggu, 8 Juni 2025, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan tank mereka telah mencapai perbatasan barat Donetsk dan mulai bergerak masuk ke wilayah Dnipropetrovsk. Ini adalah pertama kalinya sejak awal invasi, Rusia mengklaim siap menyerbu wilayah industri utama Ukraina yang tidak termasuk 5 wilayah yang mereka akui secara resmi. Wilayah ini adalah jantung industri dan pertambangan Ukraina, dengan populasi sebelum perang sekitar 3 juta orang. Ibu kotanya, Dnipro, dihuni oleh lebih dari 1 juta warga dan merupakan pusat industri pertahanan, produksi aeronautika, sistem logistik militer Ukraina. Jika wilayah ini jatuh, dampaknya sangat besar. Bukan hanya secara militer, tapi juga ekonomi dan moral nasional Ukraina. Militer Ukraina mengatakan kepada AFP, medan di Dnipropetrovsk cenderung datar dan terbuka. Berbeda dengan wilayah hutan atau desa yang selama ini digunakan sebagai perlindungan alami. Dengan begitu, pasukan Rusia bisa bergerak lebih cepat dan lebih efisien, terutama dengan kekuatan tank dan artileri mereka. Serangan ini datang di tengah kebuntuan diplomatik. Dalam pertemuan di Istanbul pekan lalu, Rusia menuntut Ukraina menarik semua pasukan dari garis depan, menghentikan total bantuan militer dari barat, menolak bergabung dengan NATO, mengakui Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia. Tentu saja, Kiev menolak mentah-mentah tuntutan ini. Sebaliknya, Ukraina bersama negara-negara Eropa dan bahkan Presiden AS Donald Trump mengusulkan gencatan senjata tanpa syarat. Rusia menolak. Bukan hanya serangan darat, Dnipro juga sudah lama menjadi sasaran uji coba rudal eksperimental Rusia seperti Oresnik. Pada akhir 2024, Moskow mengklaim berhasil menghancurkan fasilitas produksi aeronautika di Dnipro. Artinya, serangan ke wilayah ini sudah direncanakan sejak lama dan bisa jadi hanya menunggu waktu untuk menjadi besar-besaran. Hingga kini, Kiev belum memberikan tanggapan resmi atas klaim Rusia soal perluasan invasi ini. Namun laporan lokal menyebut, satu warga sipil tewas akibat serangan udara di sebuah desa dekat garis depan Dnipropetrovsk pada hari yang sama. Ini pertanda serangan sudah dimulai, meski belum diumumkan secara terang-terangan. Jika Rusia benar-benar menggempur Dnipropetrovsk, Ukraina harus memindahkan fokus pasukan ke medan yang lebih luas. Jalur logistik NATO dan AS ke Ukraina bisa terganggu. Dunia harus bersiap menghadapi eskalasi konflik yang makin tidak terkendali. Zelensky pun kembali menyerukan penguatan di front timur. Perluasan invasi Rusia ke Dnipropetrovsk bukan sekadar manuver militer. Ini adalah pesan Putin belum selesai dan dia siap memperpanjang perang apapun harganya.